Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurcofifah dari kelompok 9 yang membahas mengenai uji beda dua rata-rata dan one way ANOVA. Sebelumnya, aplikasi SPSS yang saya pakai yaitu versi 23 yang sudah ditetapkan di dalam buku. Sebelum saya membahas lebih dalamnya, saya ingin membahas tentang apa itu SPSS. SPSS adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisa data statistik dan dikembangkan oleh SPSS Incorporation yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunanya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Yang pertama, kasus yang saya uji yaitu menggunakan uji independent sample t-test. Sebelum kita memasuki studi kasusnya, saya akan memaparkan apa pengertian uji independent sample t-test ini. Uji independent sample t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji tes sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau bisa disebut sampel bebas. Diambil dari kata independent atau bebas yang artinya tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independent sample t-test ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independent sample t-test atau uji beda dua rata-rata merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk menguji dua rata-rata dari dua kelompok yang independen atau tidak saling berpasangan. Terdapat pula asumsi persyaratan penggunaan uji independent sample t-test. Antara lain, pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. Yang keempat, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Yang terakhir yaitu kelima, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel. Data penelitian atau bukan merupakan syarat mutlak. Seorang mahasiswa meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar mengenai menghadapi bencana tanah longsor antara yang menggunakan metode simulasi dengan metode demonstrasi. Sampel yang digunakan sebanyak 20 siswa. Mari kita uji dengan aplikasi SPSS Statistik versi 23. Yang pertama, buka program aplikasi SPSS Statistik versi 23-nya. Kemudian yang kedua, klik variabel view-nya. Dan di situ terdapat name. Mari kita isi dengan nama dari variabelnya, yaitu yang pertama, hasil belajar. Dan kemudian yang kedua, metode. Dan jangan lupa kita ubah desimalnya menjadi 0 agar angka yang terdapat di nantinya tidak ada angka desimal. Kemudian kita klik data view, kita isi datanya masing-masing pada variabel hasil belajar dan hasil metodenya. Kemudian kita klik variabel view-nya lagi dan kita isi bagian label. Yang label pertama isi hasil belajar, yang kedua status. Kemudian
kita ubah measure-nya. Measure yang pertama itu scale, dan yang kedua itu nominal. Setelah itu kita pencet atau kita klik data view-nya, dan kita klik analisnya, dan klik lagi compare means, kemudian independent sample t-test, dan masukkan hasil belajar ke dalam tes variabel S dan status metode ke dalam grouping variabel. Kemudian kita pencet define groups. Muncul seperti itu, dan kita ketik angka 1 di grup 1 dan angka 2 di grup 2. Lalu kita klik continue, dan terakhir klik OK. Dan seperti inilah tampilan akhirnya atau hasil output independent sample t-testnya. Ada grup statistiknya dan ada tabel independent sample t-testnya. Penjelasan pemaparan tentang output sebelumnya sebagai berikut. Output group statistics. Data hasil belajar untuk metode simulasi dan metode demonstrasi masing-masing berjumlah 10 data. Rata-rata nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 18,40, sedangkan metode demonstrasi adalah 14,30. Standar deviasi nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 1,838 dan untuk metode demonstrasi adalah 3057. Standar error mean nilai hasil belajar untuk metode simulasi adalah 0,581 dan untuk metode demonstrasi 0,967. Untuk output independent sample t-testnya, independent sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar mengenai menghadapi bencana tanah longsor antara yang menggunakan metode simulasi dengan metode demonstrasi. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau secara default SPSS sudah menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut merupakan hasil dari langkah-langkah menguji F sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis. Terdapat H0 dan HA. Kemudian yang kedua, kriteria pengujian berdasar signifikansi. Ada jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Kemudian yang ketiga, membuat kesimpulan. Berikut kesimpulan dari hasil uji F-nya. Jadi, hasil kesimpulan dari studi kasus uji independent sample t-test ini, dari nilai rata-rata dapat diketahui bahwa metode simulasi sebesar 18,40 lebih besar dari metode demonstrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mengenai menghadapi bencana tanah longsor dengan metode simulasi lebih tinggi daripada metode demonstrasi. Kemudian ada lagi hasil dari langkah-langkah pengujian independent sample t-test sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Terdapat HO dan HA. Dan yang kedua, menentukan T hitung. Dari output diperoleh nilai T hitung atau equivariance assume adalah 3,635. Dan yang ketiga, menentukan T tabel. Dapat dilihat pada tabel statistik tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria pengujiannya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulannya. Saya akan menjelaskan tentang parallel sample t-test. Uji parallel sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji parallel sample t-test umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Uji parallel sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Nah, di sini saya akan memberitahu contoh kasusnya. Seorang manajer di suatu perusahaan melakukan penelitian apakah ada perbedaan karyawan sebelum dengan sesudah melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran. Sampel yang digunakan sebanyak 15 orang.
yang diukur 2 kali sebelum dan sesudah pelatihan. Data yang diperoleh bisa dilihat di sini ya. Pengujian parasampling test menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan confidence interval sebesar 95%. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah analisis pada SPSS 23. Yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, lalu All Program, lalu IBM SPSS Statistik, lalu klik IBM SPSS Statistik 23. Lalu klik Variable View. Pada kolom name baris pertama, kita ketik sebelum, dan pada baris kedua, kita ketik sesudah. Lalu pada kolom desimal, kita pilih 0. Selanjutnya, kita klik Data View. Masukkan semua data sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya, kita klik Data View dan klik Analis, lalu pilih Compare Mean dan pilih Pilot Sample T-Test. Lalu akan muncul kotak dialog Pilot Sample T-Test, dan pada variable 1 kita klik sebelum, dan pada variable 2 kita klik sesudah. Lalu kita pilih OK. Untuk hasil output bisa kalian lihat pada gambar. Dan untuk penjelasannya, output pilot sampel statistik untuk data sebelum pelatihan, nilai rata-rata pengetahuannya sebesar 27,20 dengan jumlah data 15. Standar defisiasi sebesar 5,784 dan standar error mean sebesar 1,493. Sedangkan untuk data sesudah pelatihan, nilai rata-rata pengetahuannya sebesar 32,07 dengan jumlah data 15. Standar defisiasinya sebesar 5,612 dan standar error mean sebesar 1,449. Output Parallel Sample Correlation. Dari output diperoleh nilai korelasi sebesar 0,748 dengan signifikansi 0,001. Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat antara nilai pengetahuan sebelum dengan sesudah pelatihan karena nilai yang mendekati 1. Output Pilot Sample Test. Pilot Sample Test digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan antara karyawan ketika sebelum dan sesudah melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran dengan menggunakan signifikansi 0,05. Langkah-langkah menguji Pilot Sample Test. Yang pertama, merumuskan hipotesis HO apabila tidak ada perbedaan antara pegawai sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. HA apabila ada perbedaan antara pegawai sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Yang kedua, menentukan T hitung. Dari output tersebut diperoleh nilai T hitung sebesar min 4,653 dan signifikansi menentukan T tabel 0. T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan derajat kebebasan. Jumlah data dikurangi 1 atau 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Hasil peroleh untuk T tabel sebesar plus min 2,145. Lihat pada lampiran tabel T. Lalu yang keempat, kriteria pengujian. Jika min T tabel lebih besar dari min T hitung atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Jika min T hitung lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi
kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Lalu yang terakhir membuat kesimpulan. Dari pengujian tersebut, nilai min T hitung lebih kecil dari min T tabel, atau min 4,653 lebih kecil dari min 2,145, dan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Jadi, kesimpulannya adalah ada perbedaan pengetahuan antara karyawan sebelum dengan sesudah mengikuti pelatihan. Dari data rata-rata min, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pengetahuan sesudah lebih tinggi dari pengetahuan sebelum pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang one way ANOVA. Dinamakan one way ANOVA. One way ANOVA adalah suatu analisis varian satu jalur yang digunakan untuk menguji perbedaan data-data 3 atau lebih kelompok data yang independen. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikasi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Adapun asumsi uji ANOVA, yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, dan yang terakhir, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada suatu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi ini, maka uji ANOVA tidak valid yang dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Di sini saya mempunyai satu kasus, yaitu contoh kasusnya, seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai ujian SIM antara pelajar, mahasiswa, dan pegawai. Sampel yang digunakan sebanyak 20 orang. Dalam analisis ini jumlah data tidak harus sama antara pelajar, mahasiswa, dan pegawai. Data yang diperoleh bisa dilihat sebagai berikut. Adapun langkah-langkah analisis SPSS 23 adalah sebagai berikut. Pertama, buka program SPSS dengan klik Start. Selanjutnya, buka halaman variable view dengan klik variable view. Pada kolom name baris pertama, ketik nilai. Pada label ketik nilai ujian. Untuk kolom lain bisa diabaikan. Pada kolom name baris kedua, ketik status. Pada label ketik status. Pada kolom measure, pilih nominal, sedangkan untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Bisa dilihat. Jika sudah, buka dan masuk ke halaman data view dengan klik data view. Selanjutnya isikan data seperti gambar input data di atas. Kemudian masukkan variabel nilai ujian SIM ke kotak dependent list dan variabel status ke kotak faktor. Setelah itu, klik tombol option. Selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut, bisa dilihat. Karena akan dilakukan analisis deskriptif dan uji homogenitas, maka beri tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variance test. Kemudian klik continue. Selanjutnya akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Dan yang terakhir, klik OK. Hasil output pun bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, hasil kesimpulan dari studi kasus uji independent sample test ini, dari nilai rata-rata dapat diketahui bahwa metode simulasi sebesar 18,40 lebih besar dari metode demonstrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mengenai menghadapi bencana tanah longsor dengan metode simulasi lebih tinggi daripada metode demonstrasi.